Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adi Rangan Putra dengan NPM 21411. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Adi Rangan Putra dengan NPM 21411. Yang pertama, tantangan keterlibatan pelanggan. Yang terdapat kurangnya perhatian pelanggan, yaitu banyak perusahaan bersaing untuk mendapatkan perhatian pelanggan yang bisa sangat terbatas. Tantangan ini mendorong perusahaan untuk menciptakan konten dan strategi yang menarik untuk menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya, persaingan sengit. Di era digital saat ini, persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan harus merancang strategi yang membedakan mereka dari pesaing untuk memenangkan persaingan dan mempertahankan pelanggan. Dan perubahan preferensi pelanggan, yaitu preferensi pelanggan dapat berubah seiring waktu dan perubahan tren. Perusahaan harus dapat memahami dan merespon perubahan ini dengan cepat untuk tetap relevan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, mengenai strategi pemasaran menggunakan platform digital, yaitu terdapat konten menarik. Menciptakan konten yang menarik dan relevan dapat memikat perhatian pelanggan dan mendorong mereka untuk berinteraksi dan terlibat dengan merek Anda. Selanjutnya, personalisasi. Menggunakan data dan teknologi, perusahaan dapat memberikan pengalaman yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan individu pelanggan. Dan yang terakhir, interaksi sosial, yaitu memanfaatkan media sosial dan fitur interaktif lainnya membuka peluang untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan membangun hubungan yang lebih dekat. Selanjutnya, mengenai manajemen siklus hidup. Yang pertama, tahap pemahaman. Pada tahap ini, pelanggan menyadari kebutuhan atau masalah yang harus dipecahkan dan mencari informasi lebih lanjut tentang solusi yang ada. Yang kedua, tahap penyadaran. Pelanggan menyadari keberadaan merek atau produk Anda dan mulai memperhatikannya sebagai salah satu opsi yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka. Yang ketiga, tahap percobaan. Pelanggan mencoba produk atau layanan Anda untuk melihat apakah itu memenuhi harapan mereka dan memberikan manfaat yang dijanjikan. Dan yang keempat, tahap pembelian. Pelanggan membuat keputusan untuk membeli produk atau layanan Anda berdasarkan pengalaman dan penilaian yang mereka dapatkan selama tahap sebelumnya. Dan yang terakhir, tahap dukungan. Setelah pembelian, pelanggan membutuhkan dukungan dalam penggunaan dan pemilihan produk, serta layanan pelanggan yang responsif jika ada masalah atau pertanyaan. Selanjutnya, segmentasi pelanggan. Yang pertama, pengelompokan pelanggan, yaitu segmentasi pelanggan melibatkan pengelompokan pelanggan berdasarkan karakteristik yang serupa, seperti demografi, geografi, atau perilaku. Yang kedua, persona pelanggan, yaitu setiap kelompok pelanggan dapat diberikan karakteristik dan atribut tertentu yang dapat menjadi dasar persona pelanggan untuk menggambarkan pelanggan ideal dalam setiap segmen. Yang ketiga, perilaku pelanggan. Memahami perilaku pelanggan seperti preferensi pembelian, kebiasaan penggunaan produk, dan kepuasan pelanggan, membantu dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Dan yang terakhir, mengenai pengalaman pelanggan. Yang pertama, desain antarmuka, yaitu desain antarmuka yang intuitif dan menarik memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang baik. Antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, kecepatan dan kemudahan akses, yaitu kecepatan dan kemudahan akses ke platform digital merupakan faktor penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang positif. Pengalaman yang responsif dan tanpa hambatan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan.
Dan yang ketiga, dukungan pelanggan, yaitu menyediakan dukungan pelanggan yang responsif dan efektif dapat membantu. Dan yang terakhir, mengenai pengalaman pelanggan. Yang pertama, desain antarmuka, yaitu desain antarmuka yang intuitif. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi pemasaran hubungan dengan menggunakan platform digital. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.